Halo guys, Welcome to the Pakcik. Jangan lupa nonton video ini sehingga habis Dan terus mendukung channel ini. Sebelum kita memulakan video kita pengen lihatkan Anda semua dengan HP Infinix GT 10 Pro. HP ini mempunyai 16GB of RAM, yaitu 8GB plus 8GB virtual RAM serta 600.000 benchmark, dan juga sesuai untuk bermain game-game heavy seperti Genshin, kereta, seterusnya COD, PUBG dan pelbagai lagi, serta swafoto yang sangat menarik perhatian untuk vlogging juga, untuk selfie dan pelbagai lagi kegunaan dengan harga hanya 3 juta rupiah, yaitu Rp1.000. Dapatkannya di toko-toko yang berdekatan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam The Pakcik dan juga Arili. Assalamualaikum guys, apa kabar kalian? Semoga sehat-sehat selalu guys. Alhamdulillah kita bertemu lagi di channel The Pakcik, channel yang memberikan kita informasi, entertainment dan juga reaksi yang Jujur aja guys. Ya, untuk kali ini guys kita bakal mereaksi antara ya, ternyata ini adalah penyebab ramai banyak orang Malaysia itu ke Indonesia. Kenapa aja ya, banyak kompilasi yang udah kita kumpulin. Ternyata ini adalah penyebab ya. Karena kamu harus ingat baca ya, pada tahun 2023 persen atau percentage ya, orang Malaysia ke Indonesia itu mencapai top nomor 1 ya, maksudnya hampir 1,1 juta orang Malaysia yang mampir ke Indonesia ya. Dan juga nggak kurang juga pada tahun ini ya, sekitar bulan sehingga bulan Juni ini aja udah sampai berapa ratus ribu, hampir 1 juta juga yang libur ataupun berwisata di Indonesia. Tapi kita nggak tahu kenapa. Tapi kita udah tahu lah, sebagai kita yang The Pakcik ini, emang kita udah tahu kenapa kita harus ke Indonesia. Karena semuanya ada guys. Ya. Tapi ini untuk pengetahuan kalian juga, ini sebab kenapa orang Malaysia ini suka banget pergi Indonesia. Ya, jadi nggak perlu basa-basi, kita lihat kompilasi ini dalam 3, 2, 1 and go. Kaget ya kalau ternyata brand outdoor Indonesia yang satu ini paling terkenal dan disukai sama warga Malaysia loh. Beberapa waktu lalu saat saya bawa tamu dari Malaysia ngetrip ke daerah Lubuk Banggai, ada hal unik nih yang jujur saya juga baru tahu. Nah, setelah saya trip itu, saya menawarkan ke mereka buat belanja ke tempat oleh-oleh buat dibawa pulang ke Malaysia. Tapi ternyata mereka itu nggak mau, justru lebih memilih buat hunting toko oleh-oleh lain yang sudah mereka nantikan dari saat mereka di Malaysia. Dan kalian tahu apa yang mereka mau beli? Mereka lebih memilih belanja di toko Eiger guys. Awalnya agak kaget gitu, kenapa mereka lebih memilih ke sana. Tapi pas mereka jelasin kalau brand outdoor Eiger itu sudah sangat terkenal di Malaysia sebagai salah satu brand outdoor yang punya banyak desain keren tapi harganya terjangkau. Jujur agak kaget juga sih kalau ternyata mereka lebih pede pakai brand Eiger ini saat dibawa traveling di Indonesia maupun di Malaysia. Kenapa kita mampir ke sana nggak ada 50% tuh guys? Yes. Begini ya, kalau kita pergi Indonesia juga pasti kita akan cari Eiger guys. Ini salah satu tempat wajib untuk kita singgah, walaupun kita tahu di dalam Shopee, di dalam Lazada udah ada Eiger, tetapi yang nggak puas guys, maunya kita ke tokonya harus juga lihat untuk sendiri, dicoba guys, semuanya dilihat dan dipakai dan ada diskon. Ya, benar. Ini benar. Tapi sekali, itu guys. tadi itu wah, ada 50% diskon ya guys ya. Satu guys, ini waktu bila nih guys? Kenapa tidak bagi Nggak tahu tahu, ada guys. diskon guys? Hah? Iya. Dimarah lagi. Tapi diskonnya 50% jir. Waduh guys, tas-tasnya maaf. pun. Wih, kenapa banyak tasnya di sini guys? Ini Eiger di mana nih? Aduh. Oke, kita lanjutkan lagi guys. Aduh, kenapa lagi guys? Kita dengerin ini guys. Kenapa orang Malaysia banyak yang berkunjung ke Indonesia? Jadi baru-baru ini Indonesia itu berhasil menarik kunjungan dari sekitar 1 juta turis pada awal tahun. Mayoritasnya adalah dari Malaysia. Tapi bang, kenapa orang Malaysia tertarik berkunjung ke Indonesia? Apakah mereka mau jadi TKM, tenaga kerja Malaysia? Nggak begitu ya. Faktanya orang Malaysia tertarik pergi liburan ke Indonesia yaitu karena murah. Ya, di Indonesia ini sebenarnya lengkap banget loh. Makanannya udah enak. Buktinya rendang menempati posisi makanan terenak di dunia. Selain itu, banyak sekali keindahan alam yang ada di Indonesia, kayak yang ada di Danau Toba, Bali, Lombok, dan masih banyak lagi. Yang paling menarik adalah biaya hidup dan jajanan di Indonesia tuh cukup murah dibanding negara Asia lainnya.
Hal ini tuh disebabkan karena kurs atau nilai tukar rupiah ke dolar itu cukup rendah. Makanya orang luar kalau ke Indonesia itu bisa untung banget kalau cuma sekedar liburan aja. Orang Malaysia akan menganggap Indonesia ini lebih indah alamnya. Seperti kata pepatah yang bilang rumput tetangga lebih hijau daripada rumput di rumah sendiri. Nah, selain itu Malaysia juga masih serumpun dengan Indonesia. Jadi sedikit banyaknya mereka bisa mengerti bahasa Indonesia. Sehingga mereka nggak perlu ribet-ribet buka Google Translate buat komunikasi. Nggak jarang banyak orang Indo yang juga paham bahasa Melayu. Kenapa orang Malaysia banyak yang berkunjung ke Indonesia? Jadi baru-baru Yes, itu antaranya guys ya. Tapi ada benarnya di sana ya. Dan juga ya kalau aku lebih kepada keramahan orang Indonesia itu sendiri. Betul. Sebenarnya aku lah ya. Maksudnya layanan yang diterima Ya, oleh kita guys. iya. Oleh Keramahan Indonesia. orang-orang Indonesia itu baik-baik guys ya. Masuk aku tuh baik-baik bila kita bertemu dengan mereka. Mereka itu sangat sopan santun, ya ramah. Tapi harus kita ingat juga ya, kalau kita nyari yang baik pasti jumpa yang baik lah. Tapi kalau cari yang jahat juga ada. Tapi kita Betul. nggak cari yang kayak gitu karena kita tahu orang Indonesia itu semua baik-baik. Itu yang luar biasa sekali. Oke, lanjut. We are Indonesian in Malaysia. Oh, kita bentar. Ini apa? Jadi Oh, ini udah lari judul nih, tapi nggak apa-apa ya guys ya. Maksudnya kalau orang Indonesia itu di Malaysia apa mereka buat ya guys ya? Apa yang mereka lakuin untuk dapat murah ataupun ya sekarang lucu-lucu doang gitu. Di sebaliknya guys. Ya, oke, lanjut. di Malaysia. Nak satu tiket kak? We are Indonesia di Malaysia. Kalau di restoran bingung mau ngomong bahasa Melayu apa bahasa Inggris. Benar. Kalau kita ketemu orang Indo langsung nunjuk orang Indo. Oh gitu ya. Indonesia di Malaysia. Kalau nggak mesti ya perginya ke Cokir. Cokir. Ke Cokir. Malaysia. Kalau lihat harga selalu dikali 3.000. We are Indonesian di Malaysia. Kita nggak pernah kepedesan karena sambal di sini manis. Nah, ini jujur guys. Benar. Sedangkan kita sendiri pun mencari makanan yang pedas lah. pedas gitu guys. Ya, Lagi-lagi ini katanya. kalau, Nah, ini katanya tadi orang Indonesia itu senyum aja ya kalau di di Malaysia itu karena sambalnya manis ya guys, nggak kepedesan ya. Aduh, oke lanjut. tapi kalau dia ke Kelantan lagi manis guys. Tapi kalau dia ke Sabah ya pasti dia dapat yang pedas. Betul. Nah. Oke, lanjut. Indonesia di Malaysia. Kalau liburan nggak mau pulang. Nggak mau pulang. Kalau kita mau beli makeup skincare harus pulang dulu. We're Indonesians in Malaysia. Oh, mungkin murah ya di Indonesia gitu. We're Malah Indonesian Pinipin. di Malaysia. Kita selalu beli kopi susu gula aren walaupun harganya 3 kali lipat. We're Indonesians in Malaysia. Kalau misalkan nyetir nahan banget nggak ngelakson. We're Indonesian. Oh, iya. net. Sekalinya homesick gara-gara kehabisan tempat nongkrong. Aduh. We're Indonesian di Malaysia. Suka kaget kalau lihat tiket konser artis Indo di Malai. Padahal bisa nonton di pensi. We're Indonesian di Malaysia. Kalau dia di atas jam 10 malam nongkrongnya di box KL. Wah, ada tempat-tempatnya udah guys. Wah, gitu. Di KL ya. Wah, dengan penuh bangga mukanya tuh. Lihat tuh guys. Box KL dia. Aduh. Kenapa? Ini kenapa Indonesia ini penting daripada Malaysia? Oh, ada ya. Tapi untuk pengetahuan juga ini adalah mantan Adalah mantan menteri. menteri bahagian kesehatan. Mantan menteri olahraga dan juga kesehatan. Olahraga, sains dan juga kesehatan. Banyak dipegangnya guys. Kenapa Indonesia Mantan guys. Sekarang dia jadi DJ Satu guys. dia jiran kita. Kedua ialah dia negara keempat paling ramai di dunia. Ketiga ialah negara majoriti Muslim, negara Islam yang Islam paling yang terbesar. besar di dunia. Demokrasi kedua terbesar di dunia selepas India. Pas India ya. Um, Diaspora yang ramai di Malaysia. Diaspora yang ramai di Malaysia 2 juta, mungkin 3 juta. Tengok data apa yang kita pakai. Berjuta-juta lah orang Indonesia yang ada di Malaysia ini. Dan dalam satu senario di mana akan ada perubahan kuasa besar di dunia, sudah tidak lagi hanya berpaksi kepada Amerika Syarikat, hanya berpaksi pada Barat. Multipolarity, satu ungkapan dan istilah geopolitik yang digunakan maksudnya pakai sekarang. Indonesia ini udah menjadi satu negara besar ya. Yes, maksudnya kebergantung harapan itu tidak perlu negara barat lagi lah maksudnya. Dari segi import G20 lah itu. betul.
paksi kuasa di rantau ASEAN ini. Dan dalam ASEAN itu sendiri, suka tak suka, Indonesia saya rasa kalau ia bertindak dengan betul bagi mereka lah, pengaruh mereka akan jauh menjadi lebih besar daripada sebelum-sebelum ini. Ya. So atas sebab-sebab itu dan sebab-sebab sewaktu dengannya, saya fikir amat-amat mustahak untuk kita bercakap tentang pilihan raya pemilihan untuk Indonesia. Baik, satu mukadimah yang sangat-sangat jelas dan bagus daripada Syaril. Untuk makluman pendengar, pemilihan raya presiden bukan satu-satunya pilihan raya yang akan berlaku di Indonesia, tapi the set of election. Dia akan Which is the first time, right? Mungkin kita silap, mungkin ini, tapi tak silap saya ini kali pertama kedua-dua pemilihan presiden dan juga DPR, parlimen mereka, betul, Dewan Perwakilan Rakyat, berlangsung pada masa yang sama. Yang waktu pilihan raya gitu ya. Malaysia itu. Ini apa lagi? Fun fact Malaysia. Hubungan. Dengarkan nih guys. Dengarin aja ya. Itu fun fact-nya itu yang menurut gua itu paling kerasa itu daerah tempat wisata. Jadi mereka itu banyak seperti Indonesia kan banyak keindahan alam. Tapi mereka itu sangat rapi pembuatnya. Ya, setuju. Sangat dikelola dengan sangat-sangat baik. Gak ada lah ceritanya pungli. Indonesia juga gak banyak pungli sih. Cuma maksudnya di sana itu gak ada satupun pungli. Jadi kayak lu warga negara asing harganya segini. Pungli itu apa guys? Tahu maaf ya, aku nggak tahu nih. Ya sama juga kita. Pungli itu apa? Pungli itu apa ya? Kalau ada yang tahu sila komentar ya. Kita pengen tahu nih pungli. Oke, lanjut. Negara lokal segini, udah itu aja. Gak ada tuh kayak tambahan ini, tambahan itu. Terus masyarakatnya lu lewat minta lagi tuh gak ada. Itu satu. Kedua, benar-benar bagus. Mau etnis apapun bagus. Contoh, pura Hindu bagus, masjid bagus, dirapihin. Terus wihara juga bagus gitu. Jadi semuanya bagus dan juga biasanya murah. Jadi orang itu tertarik untuk rekreasi di sana. Memang menurut gue Malaysia ini memang menarik untuk dikunjungi. Ramah wisatawan asing banget. Malaysia itu fun fact. Itu maksudnya ada beberapa berkenaan dengan Malaysia yang menarik juga guys. Nah gitu. Oh, ini dari orang Indonesia sendiri ya. Iya, cuman betul. Tadi aku penasaran, pungli itu apa guys? Ya, kalau ada yang tahu sila komentar ya, kita pengen tahu guys pendapat ya. Jadi oke, lanjut sih. Iya, next. Mari kita dengarkan. Ini guys. Lagi-lagi kalau konsert guys, wah paling meriah guys. Oh ya benar, kalau artis Indonesia di Malaysia itu memang gak terawat sih. Indonesia kembali, jujur ku tak ingin engkau pergi, tinggalkan semua usai. Kalau tengok Indonesia, Indonesia ini example. Orang Indonesia yang berbangsa Cina, dia ada nama Indonesia. Perasan? Yes. Kat Malaysia tak ada pun orang yang nama Malaysia atau nama Melayu, tak ada. Kalau Chinese lah. If not mistaken, kat Indonesia ni dia, correct me if I'm wrong, dia memang integrate semua orang. Dekat Malaysia, dia more like you boleh hidup bersama, bersepadu tapi tidak integrated. So nama Cina, nama India, nama Melayu. Tapi kat Singapura, kat Indonesia susah unless kau tengok muka dia. Nak tengok muka pun tak tahu. Ini Cina ke Melayu ke, mix ke macam mana. Kalau tengok dekat TV dia tu, movie dia tu memang dah bercampur-campur lah. Dia dah campur lah dia punya perkahwinan tu. So lagi susah nak perkataan tu? Asimilasi dia assimilated, yes. Assimilated. Yes, dekat Malaysia tak. So dari segi tu memang akan ada perbalahan lah. And then perbalahan ni makin lama makin teruk. I think memang membimbangkan lah. So that's why for them untuk tinggalkan Malaysia tu dia macam tak masalah. No, bukan nak criticize them. I understand why they doing it. And then for us pun, kalau you dapat offer Nazri, okay, bagi contoh lah Thailand. Maybe the Chinese can go to the Singapore dan reside kat sana. Maybe the Malays boleh pergi ke Thailand. Contoh. Let's say ekonomi Thailand pun hebat, jauh lebih hebat dari kita. Dan dia pun ada banyak orang Islam kat sana, kat selatan Thailand tu. Ekonomi dia bagus. Gaji you kat sini RM10,000, gaji kat sana RM30,000. Salah ke you nak pergi sana? Tak salah. Nah guys, wow, gitu. Maksudnya di sini kan kalau kita lihat sendirilah, kita tahu Indonesia itu penduduknya ataupun dari segi kaum rakyatnya memang sampai beratus-ratus etnik guys. Jadi kalau pengen untuk masing-masing menggunakan daerah masing-masing, memang nggak akan selesai masalah. Melainkan ternyata dengan satu bahasa dan juga
nama Indonesia juga. Ya, itulah antara kenapa ya orang Malaysia itu pengennya ke Indonesia. Karena bagi aku mereka itu suka banget dengan kekompakan orang Indonesia itu sendiri, keramahan, wisatanya ya. Cuman pastinya mana-mana daerah juga, mana-mana negara juga ya pastinya ada baik dan buruknya. Tapi kalau kita cari pasti jumpa ya guys ya. Yang baik jumpa, yang jahat jumpa ya. Tapi kalau kita cari yang benar-benar murah ada. Walaupun di tempat kita sendiri ada ya. Begitu juga kalau kita lihat kenapa orang Indonesia ke Malaysia, kenapa orang Malaysia ke Indonesia, kenapa ya pasti ada pendapat masing-masing ya. Tapi apa yang paling bagus adalah kita ambil positivity-nya ya, kita ambil sesuatu yang baik itu saja ya. Kalau kita mencari kesalahan, kita mencari kekurangan suatu tempat, kita pasti akan jumpa Pak Cik. Ya. Betul. Tapi yang kita itu adalah katakan, guys. Tapi ternyata yang paling utama sekali adalah makanan, produk dan juga wisata di Indonesia itu banyak sekali menarik pengunjung-pengunjung daripada Malaysia. Betul. Dan juga wisata, makanan dan juga tempat di Malaysia ini yang menarik orang Indonesia mengunjungi Malaysia. Gitu guys. Salah satu produk yang baru masuk di Malaysia, kita tahu yang Starbucks itu udah di boykot. Jadi ada satu produk ini yang masuk yang dinamakan sebagai kopi kenangan, guys. Ya, udah ada. Franchise kopi kenangan udah masuk ke Malaysia. Sebelum Ya, ini kita tapi pernah ternyata reaksi, guys. Tapi Pak Cik, kalau kita melihat daripada beberapa komentar tadi, di Malaysia juga udah masuk Giger guys. Nah, betul. Tapi nggak tahu di mana ya. Nanti kita bakal cari lah ya kalau ada guys ya. Cari nih guys. Tapi pastinya bagi aku itu nggak sekompak di toko Indonesia sendiri ya. Betul. Gitulah. Jadi guys, ya gimana pendapat kalian? Sila komentar di bawah seperti biasa ya. Kita juga pengen dengar pendapat kalian ya. Kita tahu kita semua tetangga bersaudara. Jadi insya Allah ya kita bakal mereaksi ini lagi akan datang Uci ya. Ya mungkin itu saya untuk kali ini ya. Ya situ saja daripada kami berdua. Sekiranya kalian ada lagi beberapa video untuk direaksi, just komen dulu beserta dengan link. Dan insya Allah kami akan coba terbaik untuk menshare video-video Anda. Ya mungkin itu saya untuk kali ini. See you pada next video. Assalamualaikum.